Oke, halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ade Darajat. Jadi di video kali ini kita bakal ngebahas yang namanya interVLAN routing. Nah, jadi secara konsep dasar VLAN atau virtual LAN itu kan memisahkan satu switch fisik menjadi beberapa jaringan yang berbeda. Nah, aturan main di layer 2 atau switch, perangkat yang ada di VLAN 10 contohnya nggak akan pernah bisa ping atau ngirim paket sama perangkat di VLAN 20. Nah, mereka kayak benar-benar terisolasi gitu. Nah, supaya mereka bisa komunikasi, kita butuh yang namanya teknik interVLAN routing. Nah, caranya gimana? Jadi kita harus ngelempar traffic ke perangkat layer 3, entah itu router ataupun multi-layer switch lah. Nah, kalau kita pakai router, traffic dari berbagai VLAN di switch akan dikirim bareng-bareng nih lewat satu kabel fisik yang jalurnya yang kita sebut sebagai trunking. Nah, supaya si router nggak bingung, ini data dari mana, data dari VLAN mana. Nah, switch bakal nempelin label nih di tiap paket data lewat proses yang namanya nanti kita contohnya yaitu namanya encapsulation. Nah, begitu paketnya sampai di router, router bakal ngecek labelnya dan ngelakuin routing ke network tujuan dan ngirim balik ke datanya ke VLAN yang benar. Nah, gitu kira-kiranya alur dari inter VLAN routing seperti itu. Nah, selanjutnya kita bakal langsung aja mulai demonstrasi bagaimana cara menggunakan inter VLAN routing. Oke, untuk yang studi kasus pertama, kita bakal menggunakan konfigurasi inter VLAN routing pada router dan switch layer 2 seperti ini. Nah, pertama-tama kita harus membuat topologinya terlebih dahulu. Nah, langsung aja kita buat topologinya. Jadi di sini kita butuh router pertama, kemudian switch layer 2, kemudian 3 buah PC ya. 1, 2, 3. Kemudian kita sambungkan semuanya. Ke FA4. Nah, kemudian untuk IP-nya, di sini kita pakai 192.168.0.2/25. Kemudian yang PCI 2 yaitu 168.0.130/25. Kemudian yang PC 3 1.2/26. Oke, kalau udah selesai kita langsung aja buat kasih IP address di setiap laptopnya ya atau di PC-nya ya. Ini PC pertama kita kasih addressnya 0.2, subnet masknya /25, dan default gateway-nya 0.1 ya. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke PC yang selanjutnya. Ini kita kasih 0.130. Kemudian default gateway-nya 168.0.129. Kalau sudah, lanjut lagi ke PC yang selanjutnya. 1.2, kemudian 192 ya. Oke, kalau udah kita langsung konfigurasi aja di switch-nya. Ntar kita kecilin dulu. Oke, kita enable. Terus configure terminal. Setelah itu kita buat VLAN 10. Misal kita namain warehouse ya. Kemudian buat lagi VLAN 20. Terus kita namain IT. Kemudian VLAN 30. Kita namain HR. Sorry, salah. Name HR. Oke. Kemudian kita masuk ke interface FA0.2 ya, yang mengarah ke PC1.
EVA 0.2, kemudian kita switch port mode akses, kemudian kita kasih akses VLAN 10 ya. Kemudian lanjut ke interface yang mengarah ke PC2, yaitu 0.3, 0/3, dan kita kasih akses ke ke VLAN 20. Kemudian lanjut ke interface yang mengarah ke PC3. Switch port akses VLAN 30. Dan kita exit. Dan kita masuk ke interface yang mengarah ke router. Nah, di sini kita buat terang ya. Switch port mode terang. Dan kita exit. Oke. Oke, lanjut kita konfigurasi di routernya. Oke, kita enable, terus configure terminal. Oke, setelah itu interface D0/0, terus kita nyalain ya. Nah, kemudian kita exit. Kemudian kita buat yang namanya sub interface. Nah, ini kita buat G0/0.10. Kemudian encapsulation. Nah, gunanya encapsulation ini biar nanti switch-nya itu bakal ngasih tagging buat ngirimin nanti ke router. Jadi router nggak bakal bingung ini dari VLAN mana seperti itu. Nah, oke. Kemudian IP address-nya kita kasih network dari gateway-nya ya, 0.1. Kemudian sub interface lagi ke yang G0/0.20 ya. Kemudian kita encapsulation lagi. .1 key 20. Oke, kita kasih IP address-nya gateway dari 0.129. Kemudian lanjut ke sub interface yang 0.30. Kita buat encapsulation-nya lagi. Kasih IP address gateway 1.1. Oke, kalau udah selesai, berarti konfigurasi kita sudah berhasil. Sekarang saatnya buat ngetes apakah konfigurasi kita emang benar-benar berhasil. Kita bakal ping dari PC1 ya ke PC2 dan juga PC3. Oke, di sini kita bakal ping 192.168.1.2 ini ke PC3 ya. Dan ternyata kita berhasil. Berarti konfigurasi kita untuk interVLAN ini berhasil nyambung ya. Oke, karena yang layer 2 kita sudah berhasil, saatnya kita ganti ke yang switch layer 3 ya. Oke, sekarang yang interVLAN switch layer 3. Jadi sini kita akan taruh switch layer 3 1, kemudian PC kita taruh 3. Kemudian kita sambungin semuanya.
Oke, kemudian untuk IP-nya kita bisa kasih di PC yang pertama yaitu 172.16.0.2/25. Kemudian yang PC 2 16.0.130/25. Kemudian PC 3 1.2/26. Kemudian kita langsung aja konfigurasi IP di setiap PC-PC-nya mengikuti PC yang tadi sudah kita note ya. Kemudian ketika PC-nya sudah diberi IP masing-masing, kita langsung konfigurasi switch-nya. Oke, langsung aja kita enable, terus configure terminal, dan jangan lupa untuk IP routing. Oke, kemudian setelah IP routing kita buat VLAN 10, name IT, kemudian VLAN 20, name HR, kemudian VLAN 30, name finance. Nah, kemudian setelah sudah buat VLAN-nya, kita langsung masuk ke VLAN interface yang mengarah ke PC yang pertama. Kemudian switch port mode akses, kemudian akses VLAN 10 ya, dan seterusnya. Nah, habis itu kita ke interface VLAN 10, kemudian kita nyalakan ya, no shutdown. Kemudian kita kasih IP address gateway tadi PC 1 ya. Kemudian jika sudah, kita pindah ke VLAN 20, kemudian kita kasih IP address-nya gateway ke PC 2 tadi ya. Kemudian masuk ke VLAN 30, kasih IP address gateway ke PC 3 tadi. Dan kalau sudah, kita bisa langsung uji coba ya. Kita ping dari PC 1 tadi ke PC 2 dan PC 3. Nah, di sini kita coba ke 130 atau PC 2 ya. Dan ternyata berhasil. Berarti interVLAN routing menggunakan
switch layer 3 kita berhasil juga. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf.